Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil, harga murah, harga Rp200 per lembar, dividen hingga 3 kali setahun, PBV hanya 1 kali, usia di atas 40 tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang di-request oleh subscriber. Perusahaan ini bergerak di industri yang tidak umum. Segmen bisnisnya bisa dikatakan cukup beresiko, dengan komponen terbesar bergantung pada aset tetapnya. Jika dilihat sekilas, kinerja perusahaan cukup menarik. Tapi, apakah laporan keuangannya juga seperti itu? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri berdiri tahun 1977. Artinya, saat video ini dibuat, Nelly berusia sekitar 44 tahun. Perusahaan ini bisa dikatakan sudah cukup tua dengan usia 44 tahun. Tapi, jika melihat kinerja saat ini, sepertinya di tahun 2021 tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Pertanyaannya, meski bisa bertahan, apakah Nelly mampu untuk terus meningkatkan kinerjanya? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Nelly punya aset 555 miliar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 568 miliar. Artinya, aset perusahaan turun 13 miliar atau 2,29% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 555 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 390 miliar. Artinya, 70,27% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 31 miliar atau 7,36%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 555 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 103 miliar. Artinya, 18,56% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 30 miliar atau 41,10%. Kedua, liabilitas. Nelly punya liabilitas 63 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 69 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 6 miliar atau 8,70% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 63 miliar, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 34 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 5 miliar atau 12,82%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga bagian lancar atas utang bank. Dari total liabilitas 63 miliar, perusahaan punya bagian lancar atas utang bank sebanyak 11 miliar. Artinya 17,46% total hutang perusahaan berada dalam bentuk bagian lancar atas utang bank. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1 miliar atau 8,33%. Ketiga, ekuitas. Nelly punya ekuitas 491 miliar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 498 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun sebanyak 7 miliar atau 1,41%. Nah, dari total ekuitas 491 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 235 miliar. Artinya, 47,86% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Nelly punya pendapatan 86,78 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 116,29 miliar. Berarti pendapatan perusahaan turun 29,51 miliar atau 25,38% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Nelly punya biaya pokok penjualan sebanyak 60,76 miliar. Sedangkan di tahun 2020,
biayanya berjumlah 82 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 21,24 miliar atau 25,90% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Nelly mampu menghasilkan laba sebanyak 17 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 17,89 miliar, berarti laba perusahaan turun 0,89 miliar atau 4,97% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Nelly punya ROE 6,92% dengan NPM 19,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 12,96%. Perusahaan terkesan mempunyai rasio profitabilitas yang cukup menarik dengan NPM sebanyak 19%. Tapi, kamu harus lihat lagi laporan keuangannya, karena mungkin saja ada faktor ekstra di luar pendapatan rutin sehingga NPM-nya terlihat bagus. Namun, dari sisi DER, perusahaan cukup menarik karena rasio utangnya hanya belasan persen saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,92 kali dan PBV 1,03 kali. Valuasi saham ini terlihat biasa saja dan tidak termasuk saham murah. PER-nya di atas 10 kali dan PBV-nya sudah mencapai 1 kali. Angka ini menjadi tidak menarik, apalagi jika melihat kinerja perusahaan yang cukup menurun. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Aset perusahaan turun karena terjadi pengurangan aset tetap. Tapi karena ditopang oleh peningkatan kas, jadinya secara total tidak mengalami penurunan signifikan. Kedua, total liabilitas mengalami penurunan karena utang bank jangka panjang yang berkurang. Ketiga, ekuitas perusahaan kurang menarik karena masih didominasi oleh modal disetor. Meski bukan komponen utama, penurunan ekuitas berasal dari saldo laba yang berkurang. Keempat, pendapatan turun sebanyak 29 miliar, tapi kenapa laba hanya turun sebanyak 0,89 miliar? Hal itu karena adanya pendapatan lain-lain yang diperoleh sebanyak 2,7 miliar. Artinya, laba perusahaan di periode ini tidak seindah kelihatannya. Kelima, rasio NPM memang terlihat menarik, tapi cek lagi hubungannya dengan poin nomor 4 tadi. Keenam, valuasi perusahaan biasa saja, bahkan cenderung tinggi jika membandingkan dengan kinerja saat ini. Demikian analisa singkat saham Nelly berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.